Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga teman-teman mahasiswa yang ada di sana tetap menjaga kesehatan karena semakin hari lonjakan dari kasus COVID-19 ini semakin meningkat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keamanan, dan semoga Indonesia makin pulih terhadap kasus corona yang beredar di masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, ini bab 2 kita pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ya. 1 KTP, KTP nasional, 1 KTP, 1 identitas. Nah, ini jargon yang mungkin bisa kita sematkan pada diri kita karena kita sudah mengalami yang namanya KTP elektronik ya. Jadi seumur hidup tidak usah gonta-ganti seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan konsep dan urgensi identitas nasional. Nah, ini identitas nasional itu terbentuk dari 2 kata ya, identitas dan nasional. Kalau identitas itu yang mencirikan apa yang menjadi jati diri, yang menjadi tanda pembeda antara seseorang dengan yang lainnya, ataupun dengan sebuah bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Sementara kalau nasional itu persekutuan hidup manusia yang lebih besar, dari sekedar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Itu. Lalu dalam konteks PKN ini, identitas nasional itu lebih dekat dengan arti jati diri. Jadi seperti ciri-ciri atau karakteristik warga negara atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, seperti itu. Kemudian identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk meliputi faktor primordial atau kedaerahan, kemudian sakral, tokoh, bhinneka, tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Itu identitas nasional. Jadi identitas nasional itu sama halnya dengan pembeda ataupun keunikan ataupun ciri yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, seperti kita mungkin sebagai warga negara, identitas warga negara Indonesia apa? Bisa dilihat dari mana? Mungkin bisa kita lihat dari KTP kita, kartu pelajar, kartu mahasiswa, ya, ID card, ataupun dalam kendaraan ya, biasanya kita SIM, punya SIM A, SIM B, kayak gitu. Nah, itu yang menjadikan ciri kita berbeda dengan orang yang satu dengan yang lainnya. Itu identitas diri. Nah, kemudian apa yang menjadikan Indonesia ataupun identitas Indonesia itu? Ya, Indonesia itu menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Ya, memang bersifatnya itu buatan karena dibentuk dan disepakati. Ya, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan. Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, beberapa budaya, ya, yang kemudian dijadikan satu dengan satu suku dengan sebutan bangsa Indonesia. Nah, lalu identitas Indonesia apa? Berdasar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, itulah yang menjadikan identitas nasional bangsa kita ya. Bendera negara Indonesia, bendera merah putih, kemudian ada bahasa negara kita, bahasa Indonesia, lambang negara, lambang Garuda Pancasila, kemudian lagu kebangsaannya Indonesia Raya ya, ciptaan W.R. Supratman. Itu. Kemudian kita menengok terkait dengan
sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Jadi secara historis Indonesia itu ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional, yang itu kemudian lahir lagi seperti Sumpah Pemuda dan gerakan-gerakan lain dari organisasi pergerakan yang akhirnya menuntut kebangkitan nasional. Secara sosiologis terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah ataupun melalui perjalanan panjang Indonesia merdeka. Jadi secara itu entah itu dari tokoh ataupun masyarakat saling berinteraksi, saling prihatin atas kemiskinan, atas penjajahan, atas kesengsaraan ataupun penderitaan yang dirasakan bersama. Akhirnya muncullah dari situ obrolan-obrolan yang tersadar, menyadarkan bangsa Indonesia akan kebutuhan terhadap kemerdekaan. Kemudian secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri ataupun pembangun jati diri bangsa Indonesia. Ya. Ini adalah pemersatu dari kesukuan, dari adat istiadat yang beragam. Ya, jadi kita disatukan oleh Sang Merah Putih, bendera kita, kemudian dari bahasa kita. Jadi kalau kemana-mana kita tahu bahwa bahasa di Indonesia banyak sekali bahasa daerah. Nah, tentunya dengan berbagai bahasa daerah ini perlu satu bahasa nasional yang itu bisa kita gunakan untuk saling berkomunikasi dengan daerah-daerah lainnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Inilah yang memersatukan kita agar kita lebih mudah memahami maksud ataupun perkataan dari kawan-kawan kita. Kemudian lambang negara Garuda Pancasila, ya ini ya, memiliki nilai, arti dan juga sesuatu yang sangat mengilhami bangsa Indonesia. Karena itu dari budaya, dari adat istiadat, dari kebiasaan ataupun local wisdom, nilai-nilai itu yang sudah ada sejak zaman dahulu disatukan, dilambangkan pada Garuda Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Sejatinya di luar itu juga ada yang sering kita sebut Bhinneka Tunggal Ika, kemudian falsafah negara Pancasila, ada pula yang lain sebagainya ya, seperti wawasan Nusantara, NKRI, kemudian kedaerahan, dan selanjutnya terkait dengan konstitusi kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45. Namun yang memang dia hadirkan dalam undang-undang adalah 4 identitas: bendera, bahasa, lambang Garuda, dan juga lagu kebangsaan. Ya, kemudian pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia itu dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, ya, melalui Kongres Kebudayaan 1918, kemudian diikuti Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo, yang kemudian peristiwa ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Lalu kita tahu dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia, ya, bahwa identitas nasional ini merupakan nilai yang tidak terhingga. Pancasila sebagai identitas bangsa sangat-sangat diwujudkan menjadi cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Nah, tantangan dari identitas nasional ini dari sudut Pancasila dijelaskan Sumardi Azra dalam Tilaar, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama,
Pancasila sudah dijadikan sebagai kendaraan politik. Lalu adanya liberalisme politik dan juga lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Kemudian esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Ya, identitas nasional sangat penting bagi Indonesia karena apa? Yang pertama, bangsa Indonesia itu dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Inilah yang kemudian menjadikan eksistensi bangsa Indonesia dan juga ciri khas ataupun terkait dengan keunikan bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa yang lain ataupun yang mencirikan dengan bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional ini bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Jadi harkat martabat ataupun kewibawaan negara ketika itu memiliki ideologi sendiri, kemudian bendera sendiri ataupun lagu kebangsaan sendiri, bahasa pun sudah menjadikan ada bahasa nasional, itu menjadi ciri khas yang sangat unik, yang sangat menjaga kewibawaan dan memberikan kehormatan di depan bangsa lain ataupun negara-negara lain. Ya, bukan saling adu gengsi, tetapi itu menjadikan ciri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki identitas nasional. Ya, mungkin seperti itu apa saja materi kita pada kesempatan kali ini. Ini hanya sekedar pemantik. Semoga ke depan ada tambahan dari teman-teman mahasiswa untuk memperkaya terkait wawasan identitas nasional Indonesia. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung menghubungi pengampu, dosen pengampu, untuk bisa saling bertanya ataupun menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.